Halo dokter, seberapa sering dokter atau pasien dokter mendonorkan darah? Donor darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada kesempatan, jangan lupa donor ya. Tapi amannya, seberapa sering sih kita boleh mendonor darah? Nah, yang dokter perlu ingat itu adanya perubahan parameter hematologi seiring mendonorkan darah. Jadi, ada studi dari Ogar dan kawan-kawan yang bilang kalau dibandingkan dengan orang yang baru donor pertama kali, orang yang sudah donor darah lebih dari 4 kali atau teratur setiap 3 bulan sekali, itu memiliki kadar hemoglobin dan hematokrit yang jauh lebih rendah. Kalau orang pernah donor darah lebih dari 5 kali dengan interval minimal 3 bulan antara donasi, memiliki jauh lebih rendah konsentrasi hemoglobin per sel darah merah atau MCH dan konsentrasi rata-rata hemoglobin per jumlah sel darah merah atau MCHC. Nah, Ogar juga bilang kalau orang ini biasanya sudah mengalami anemia, cuman belum bergejala atau gak gitu kelihatan gejalanya. Selanjutnya, kalau orang sudah mendonorkan darah lebih dari 7 kali, sel-sel darah merahnya tuh jadi lebih kecil atau mikrositer dan berisiko mengalami defisiensi besi juga. Yuk segera upgrade skills dan CV dokter melalui e-course Ala Medica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Dokter tinggal buka e-course di website Ala Medica buat ngikutin e-course-nya. Kalau tadi Ogar meneliti orang yang mendonor darah setiap 3 bulan, ada juga nih penelitian lain yang ngebandingin laki-laki yang donor darah setiap 2,5 bulan dengan 2 bulan, sama perempuan yang donor darah setiap 3,5 bulan dengan 3 bulan. Hasilnya, sebenarnya sih kalau dari segi kualitas hidup, kemampuan kognitif, dan aktivitas fisik itu nggak jauh beda ya. Tapi, mereka yang lebih cepat donor darahnya itu lebih sering lelah, pusing-pusing, dan napasnya tersengal-sengal. Udah gitu, kadar ferritin dan hemoglobinnya juga lebih rendah. Alhasil, sering ditolak juga kalau mereka mau donor darah, soalnya sudah termasuk anemia. Ya, ingat-ingat, kalau donor darah itu kan sebagian jumlah darah kita dikeluarkan. Artinya ada volume yang hilang dan hemoglobin kita juga ikutan hilang sebagian. Bayangin kalau kita donorin 2 kantong, berarti 500 ml darah itu ada besi juga yang ikutan hilang sekitar 240 mg. Emang sih kita punya cadangan besi, tapi proses penggantian besi ini butuh waktu dan bergantung sama asupan gizi kita juga. Jadi itu ya, masalahnya bukan di keseringan donor darah, tapi di kecepatan interval antar donor darahnya. Mau donor darah itu boleh, tapi perlu lihat hemoglobinnya dulu. Kalau hemoglobinnya rendah, ya pasti nggak boleh donor darah ya, karena berisiko anemia dan defisiensi besi. Kalau di Belanda sih, mereka juga ukur kadar ferritin, si cadangan besi. Nah, kalau ferritinnya itu di bawah 30 nanogram per liter, berarti ada penundaan sekian waktu untuk donor darah di kali berikutnya. Nah, buat kita, makanya kalau dokter notice, kalau kita habis donor darah, biasanya suka diberikan suplementasi zat besi juga. Ini gunanya buat cegah risiko defisiensi besi. Mungkin ada juga yang nanya, siapa sih yang biasanya berisiko besinya berkurang kalau donor darah? Oke, 1, kalau yang donor itu usia muda. 2, wanita premenopause. 3, kalau donor darah lebih dari 2 kali setahun buat pria atau lebih dari sekali setahun buat wanita. Dan yang terakhir, kalau waktu diperiksa kadar hemoglobinnya itu mepet dengan batas minimalnya. Kalau begini, baiknya disarankan untuk per 6 bulan saja donor darahnya. Jadi ingat, rutin donor darah itu boleh, tapi jangan terlalu kecepatan ya. Like video ini dan share ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Ala Medica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Ala Medica.